من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bersama-sama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Al-Ustaz Daud Basaruddin yang kiranya bisa hadir bersama kita di majelis ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak yang kami hormati yaitu kepala kampung atau yang mewakili tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama kampung Semanting, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian yang sama-sama berbahagia, dan anak-anakku sekalian yang kami cintai. Sebelumnya kami mohon maaf jika pelaksanaan acara ini begitu sederhana mungkin, dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan karunia nikmat, terutama nikmat iman serta Islam, terlebih lagi yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Nurul ini dalam rangka pelaksanaan acara Maulid Nabi. Mohon maaf salat dan nikmat Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah pada hari ini jatuh pada tanggal 1 Maret 2022, kemudian yaitu tanggal 27 Rajab 1443 Hijriah. Sebelumnya kami mohon maaf juga selaku panitia Hari Besar Islam jika ada kehilafan, kesalahan atau kekurangan kami dalam pelaksanaan acara ini, mulai dari awal hingga akhirnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kepada Bapak Ustadz, yang mana kepala kampung kami pada kesempatan yang sangat berbahagia ini tidak bisa hadir bersama kita karena ada sesuatu hal, dan beliau masih berada di Tanjung Redep. Namun itu semua tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak sekalian, dan mudah-mudahan di dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj pada hari ini bisa menambah atau setidak-tidaknya pengetahuan bagi kita semua bahwa pentingnya pelaksanaan acara ini kita laksanakan, yaitu di mana kita kembali diingatkan dengan sejarah yang lampau, yaitu perjalanan dari seorang hamba Allah yang baginda Rasulullah SAW yang diperjalankan oleh Allah dari Mekah atau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, hanya sekedar untuk menerima yaitu wahyu dari Allah, yaitu perintah sholat 5 waktu sebagaimana yang telah kita laksanakan bersama-sama sebagai seorang muslim. Dan mudah-mudahan keberkahan pada hari
juga menyertai kita sehingga kita menambah khusyuk kita di dalam pelaksanaan acara ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf sebagai selaku panitia Hari Besar Islam atas segala dukungan dan perhatian serta terutama dari ibu-ibu kaum PKK Kabupaten Semantik yang mana secara ikhlas mau membantu kami di dalam menyiapkan segala sesuatunya, misalnya saya seperti konsumsinya. Mudah-mudahan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk itu kami tidak akan berpanjang lebar di dalam penyampaian ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Tursemati, terutama yang hadir pada hari ini yang mendukung acara pelaksanaan acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati ayah bunda Bapak Arfan beserta ibu yang mendampingi kami di dalam perjalanan ke Teluk Semantik, Ketua PHBI, Ketua Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Peringatan Isra Mi'raj, aparat kampung atau yang mewakili, tokoh agama, alim ulama, pemuda-pemudi, ketua RT, Bapak Ibu, Indah Amma, patuan-patuan ulama perais yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah hingga pada hari ini. Walaupun dengan segala keterbatasan dan segala kesederhanaan kita, tetapi masih bisa diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini, bagaimana peringatan-peringatan hari-hari besar Islam yang lain, kita masih mau mendengar, masih mau menerima, masih mau diajak untuk menuju kebaikan demi kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah kepada setiap kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Bapak Ibu kita memperingati Isra Mi'raj. Isra itu apa? Isra itu tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Pak Yakub bahwa Isra itu maknanya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi itulah yang dinamakan dengan Isra. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina. Tadi sudah dibacakan oleh anak kita Al-Isra ayat 1. Dalam bahasa kita, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari, Lailah, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kata Allah sekelilingnya sudah diberikan keberkahan, yang kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Nah, berangkat dari ayat yang dibacakan oleh qori anak-anak kita tadi, bahwa kata Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Makanya kalau bicara Isra Mi'raj ini, kadangkala kalau kita berpikir dengan akal kemanusiaan kita, tidak akan nyambung dan tidak akan masuk di akal. Karena apa? Karena perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah itu jauh sekali, Bu. Lainan dari Tanjung ke Semanting. Kami jam 11 kurang dari Tanjung, pas azan zuhur datang di sini. Ya, kurang lebih 1,5 jam. Laju kah kira-kira tuh? Ajolah. Memang kau lihat antenanya 100, 120, 100. Pokoknya mengarapas. Nah. Karena waktu Maulid kami di Padayam Makob, singgah dulu Ustaz di rumah jinya. Nah, waktu itu kami menginap di Tanjung Batu. Tidak ada sempat singgah ke rumah beliau. Langsung ke Mai. Nah, karena tahu tang janji, mengarapas supaya sebelum mulai singgah dulu ke rumah beliau. Nah, alhamdulillah ada jukur batatak batutung pulang. Nah, balibas. Bapak Ibu, indah-indah, mama kaparais yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra itu maknanya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang jarak tempuh pada waktu itu, perjalanannya kalau dilakukan manusia pada saat itu harus ditempuh 1 bulan kurang lebih. Dari kota Mekah ke kota Palestina. Kendaraannya belum ada jet, belum ada pesawat, belum ada helikopter. Yang ada itu unta dan kuda. Maka perjalanan yang kalau dilakukan para pedagang, para musafir pada saat itu harus menempuh kurang lebih 1 bulan dari kota Mekah ke Palestina. Tetapi dilakukan oleh Rasulullah berjalannya tidak sampai 1 malam. Dia dari kota Mekah ke Palestina, lalu sampai di Palestina, lalu kemudian Allah mi'rajkan dia. Jadi pemahaman kita tentang Isra ini, diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram, dari kota Palestina, dari kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina. Itu yang namanya Isra. Paham enggak? Kerten sajalah. Jadi Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti mi'rajnya itu adalah ketika Rasul itu diangkat oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3, ke langit 4, ke langit 5, sampai langit berapa, Dek? Sampai langit ke-7,
dan tidak sampai di 7, Allah kemudian angkat lagi Rasulullah itu ke Sidratul Muntaha. Di beberapa langit 1, 2, 3 Rasul ini bertemu dengan para nabi terdahulu. Dia bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dalam banyak riwayat dijelaskan seperti itu. Tapi kita tidak bicara dia sedang apa di langit 1, di langit 2, di langit 3, dan di setiap tingkatan langit. Karena yang menjadi esensi atau kepentingannya, substansi atau arti yang akan kita ambil dalam peringatan Maulid ini, Maulid Isra Mi'raj ini adalah sama juga dengan maghrib tasalah. Isra Mi'raj ini adalah perintah yang namanya ibadah sholat, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi saya ingatkan, bersyukur kita ini kalau kita masih mau mendengar, masih mau hadir, berarti ada kesiapan kita untuk membuka hati. Membuka hati itu modal utama kita untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Allah kepada Nabiullah ketika ingin diangkat Isra Mi'raj, Rasulullah itu bukan langsung berjalan, bukan langsung dia melakukan Isra Mi'raj, tapi apa yang dilakukan oleh Allah? Dibedah dulu hati Rasulullah, dicuci dulu kalbunya, dicuci dulu hatinya. Ini mengisyaratkan kepada kita setiap kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, harus kita pasang dulu hati yang bersih, niatan yang tulus. Maka dari setiap aktivitas dan pekerjaan kita, terlebih-lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berangkatnya dari niat hati yang ikhlas, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kalau kehadiran kita ini ada jua nu terpaksa, ada nyua cada nyaman, ada jua ya daripada dada digawai. Apalagi tala riau-riau disuruh terus diumumkan berulang-ulang. Lebih dari 10 kali itu Tomakub mengumumkan. Ya. Talanak mulai kita ini bami'rat, talanak mulai kita ini bami'rat, turun ke Parais. Nah, alhamdulillah. Terlepas niat apapun hari ini kita miliki, saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo buang semua. Sopan dengan tetangga, sopan dengan indah ini, sopan dengan anu bapak ini, sopan dengan kepada, hilangkan ke Parais. Hilangkan dulu ke Parais, alihkan niat kita hadir ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar apa sesungguhnya hikmah yang akan kita bawa nanti pulang di dalam peringatan Isra Mi'raj kita pada kali ini. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj. Ketika Allah sudah memperjalankan hambanya, bahwa yang menjadi pertanyaan orang-orang yang menjadi ragu bahwa apa benar terjadi yang namanya Isra Mi'raj ini, itu tidak dengan logika atau berpikirnya kita. Karena jarak tempuh yang sangat jauh, sesuatu yang mustahil tidak bisa dilakukan manusia pada saat itu, tapi dilakukan oleh Rasulullah karena ada yang menggerakkan, karena ada sesuatu yang memang sangat dahsyat dan luar biasa, itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya subhanallazi asra, kata Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maka di situ konsep ayat mengajarkan bukan Rasulullah yang ingin berjalan, tapi Allah memperjalankan hambanya di waktu malam. Artinya Rasulullah itu tidak dengan kehendaknya sendiri, tapi dia mendapat perintah dan perintah itu dia taunya beres. Didampingi oleh malaikat Jibril yang kita kenal dengan kendaraannya bernama Borak. Jadi bukan borak pesawat. Ya.
Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inti dari peringatan Isra Mi'raj ini bahwa setelah nanti Rasulullah bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada Rasulullah untuk membawa kabar berita kepada kita, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah solat 50 kali dalam sehari semalam. Sanggup ke kira-kira Bu? Amun 50 kali sehari semalam. 50 kali. Begitu Rasulullah turun membawa perintah 50 kali ini, di langit yang ke-6 dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian disapa oleh Nabi Musa, "Ya kekasih Allah, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku membawa perintah solat 50 kali dalam sehari semalam." Maka kata Nabi Musa, "Engkau kembali kepada Tuhanmu, minta dikurangi. Terlalu banyak kalau perintah solat 50 kali dalam sehari semalam." Baliklah Rasulullah untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat berbolak-balik, begitu dia naik minta kepada Allah, dikurangi 5, turun. Jadi berapa? Dari 45. Begitu lagi turun bertemu dengan Nabi Musa, ditanyakan lagi, "Bagaimana sudah dikurangi?" Sudah dikurangi. Jadi berapa? Jadi 45. Kau kembali lagi kepada Tuhanmu. Dikurangi lagi 50, 45, 45, 40, 40, 35, 35, 30, 30, 25, 25, 20, 20, 15, 15, 10, 10, 5. Tinggal 5 Bu. Begitu Rasulullah sudah membawa perintah solat yang dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5 oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa. "Bagaimana, Bro? Sudah dikurangin?" Alhamdulillah sudah. Berapa? 5 terakhir. Itu pun Nabi Musa menyuruh Rasulullah, "Kau balik lagi, guys. Bepaling kau. Ini umatku ini besar-besar. Jagau-jagau, tidak ada sanggup ya. Apalagi umatmu halus-halus. Bepaling lagi, kau minta dengan Tuhanmu." Tapi apa kata Rasulullah? Begitu Nabi Musa meminta kepada Rasulullah untuk kembali kepada Tuhannya, minta kurangin lagi. Disitulah kecerdasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita. Rasulullah itu berkata kepada Nabi Musa, "Sudahlah, cukup ini aku terima. Saya sudah diberikan keleluasaan, sudah diberikan keringanan, sudah dikurangi 5. Dari 50 sampai menjadi 5. Bahkan kata Allah, sekalipun dikurangi 5, tetap kebaikan dan hitungan Allah di mata Allah setiap kita mengerjakan yang 5 ini, tetap hitungannya 50 kali. Karena setiap 1 kali kebaikan akan diberikan ganjaran 10 kali. Berarti kalau kita mengerjakan 5 kali, sama hitungannya dengan 50 kali. Jadi Nabi Musa itu menyuruh kembali Bapak Ibu untuk minta dikurangi, karena dia tahu umatnya Muhammad, umatnya kita ini kecil-kecil, sementara umatnya Nabi Musa itu besar-besar. Kata Rasulullah tidak mampu. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kalau sudah minta 1 kali tidak apa-apa, minta 2 kali biasa saja, minta 3 kali juga biasa-biasa juga. Tapi kalau sudah minta terus-menerus. Nah, disinilah Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang tahu dirinya kita terhadap orang lain. Jangan minta terus, jangan bergantung terus. Amun minta 1 2 kali tidak apa-apa. Minta 1 2 kali, 3 kali masih biasa-biasa saja. Tapi amun sabanari, waktu lagi minta. Iya saja minta. Pegel jua tinta.
Ini isyarat Bapak Ibu. Mengajarkan kepada kita tahu dirilah. Biar aku ndak akan kembali lagi. Karena kata Rasulullah, kalau saja aku minta lagi dikurangi. Yang dari 50 sudah tinggal 5. Sementara setiap aku minta dikurangi 5. Kalau saya minta lagi nih, pasti akan habis, tidak ada yang aku bawa. Biarlah aku pertahankan ini 5 kali dalam sehari semalam ini. Itulah ketetapan syariat akhirnya menjadi fardu ain bagi kita untuk mengerjakan yang namanya perintah 5 kali dalam sehari semalam. Tabayang tajoka bu amun kira-kira 50 kali sehari semalam. Ndak ada lagi anu kita gawe itu bu. Ya. Baru kita nak bakal kalap malam. Baru kita nak bakal kalap malam. Allahu Akbar. Tapi kita ndak tahu amunnya 5 waktu itu sholat apa saja judulnya. Ya kan? Amun hari ini ada subuh. Demi itu nak masuk siang, subuh diingatkan. Demi itu siang ada zuhur, ada asar, ada dan itu nak malam, ada maghrib, ada isya. Tapi kira-kira amun 50 kali baru kita nak takallab. Asyhadu an la ilaha illallah. Amun orang mendengar ajan demi itu ndak ada bangun. Bakah ya tuh. Makanya memang tukang ajan itu amun dari unta sanggam dibayar ndak apa-apa Pak Kop. Minta saja dengan anu kan, dengan kepala kampung. Tapi cari memang anu sanggam. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf. Bujur maaf. Ndak ada selera. Nah, baru kita mensalat as-salatu khairum minan naum. Ya Allah bu, amun kira-kira demi itu ajan. Seharusnya as-salatu khairum minan naum, lebih baik sholat daripada tidur. Tapi karena ajannya demi itu, lebih baik tidur daripada sholat. Batarik salimut bapaling. Nah Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ndak bisa terbayang bagi kita kalau sholat itu sekiranya 50 kali dalam sehari semalam, sementara ada waktu sehari semalam itu 24 jam. Berarti 24 jam kalau kita bagi, itu setengah-setengah jam harus kita hayya 'alal falah. Allah itu sebenarnya begitu seruan ajan, hayya 'alas shalah itu sebenarnya Allah memanggil kita, diajak ayo sholat sholat kita kumpul sholat. Hayya 'alas shalah. Karena apa? Karena sholat ini perintah Allah, fardu ain bagi kita yang tidak bisa ditawar-tawar. Perintahnya beda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau zakat, puasa, haji itu cukup malaikat Jibril yang membawa. Tapi begitu urusan sholat, Rasulullah diundang langsung oleh Allah untuk menerima yang namanya perintah sholat. Itu makanya Bapak Ibu, indah amma orang tuangku kepada jangan dilambat-lambatkan, jangan disepelekan anu namanya sholat ini. Biar kita hidup pas-pasan, hidup tidak ada berkecukupan. Tapi amun sholatnya mantap, sholatnya sanggam, insya Allah inilah sebaik-baik bekal kita Bapak Ibu. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Dari 50 kali yang diperintahkan kepada kita, cukup hanya sekadar 5. Tapi imbalannya, balasannya kata Allah sama dengan hitungan 50 kali dalam sehari semalam. Begitu kita mengerjakan sholat 50 kali, andak mengapa kita bu?
Baru nak takallab tala ajan, baru kita tak bangun tala ajan, baru kita nak turun ke laut maringgi tala ajan, baru kita nak ke kabun mencangkul tala ajan, baru kita nak menukui-nukui tala ajan. Tak tahu ibu. Oh nah, dan kita saja merhatikan. Ya Allah ya Rabbi. Dapat mengapa kita setiap setengah jam ajan bu? Tapi ternyata kasih sayangnya Allah diperintahkan 5 kali dalam sehari semalam ini. 5 kali dalam sehari semalam ini. Ndara coba titik-titik. Ada aturan sudah sedemikian rupa. Masuk malam. Siap kita menyambut malam. Masuk maghrib. Ini yang biasanya lebih mudah dan lebih banyak jamaahnya. Biasanya. Tapi ndak tawan kamu di Sumanting ini bah. Karena belum pernah coba malam di Sumanting ini. Mudah-mudahan ada waktu kan dia bawa malam di sini. Nak melihat maghrib dan isanya saja dulu, ya. Amun sasap ini penuh, weh, tala luar biasa tuh. Karena kalau maghrib isya ini biasanya jamaah tetap. Jamaah tetap itu. Apalagi telah subuh, itu pasti permanen telah itu. Kan dia salatu khairun naunnya itu diganti supaya cepat bangun. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya bagi setiap kita begitu menerima yang namanya panggilan Allah, diajak dan dipanggil, hayyalas shalah. Mari kata Allah, ayo sholat. Hayya 'alal falah. Allah itu mengajak dan menjanjikan kemenangan. Mari menuju kemenangan. Hayya 'alal falah kata Allah. Kemenangan apa yang diajak Allah kepada kita? Kemenangan terhadap dunia yang menipu kita. Kemenangan dari godaan syahwat yang menjebak kita. Kemenangan dari hiruk pikuk dan kesibukan kita terhadap dunia. Maka Allah ajak agar kita tidak menjadi orang yang kalah. Hayya 'alal falah kata Allah, mari kita menuju kemenangan. Allah ingin memenangkan kita dengan ibadah solat itu. Cuma kan kadangkala kalau sudah hayya 'alal falah, anu mencangkul tetap mencangkul, anu maringgi tetap maringgi. Padahal Allah ini mengajak kepada kita. Makanya Allah ada interval waktu. Interval waktu itu jarak waktu bu. Maghrib dan isya itu ditukukannya, tidak terlalu jauh. Supaya apa? Supaya maghrib dan isya ini jangan sampai kelepasan sebelum kita tidur. Ditukukannya waktunya. Paling lawas sejam jaraknya. Syukur-syukur wudhu maghrib kita sama dengan wudhu isya kita. Cukup satu wudhu. Syukur-syukur artinya apa? Sejak maghrib sampai isya ia berjaga-jaga menunggu waktu isya. Karena amun maghrib tidak kita jaga, isya juga biasanya itu lalai. Karena kita ngangal bakaraja, akhirnya kita tertidur. Jadi interval waktu atau jarak maghrib dan isya ini sangatlah dekat. Allah kasih dan sayang kepada kita agar ibadah malam kita ini benar-benar kita bisa lewati begitu kita akan masuk kepada malam solat maghrib dan isya. Makanya saya mengajak kepada indah amma saudara-saudara khususnya yang laki-laki, makmurkan masjid ini. Makmurkan masjid ini. Berlomba-lomba kita untuk bagaimana kita bisa memakmurkan masjid ini. Kalau kita bayangkan zaman-zaman dulu, zaman-zaman bapak-bapak kita yang mungkin sudah 4 zaman, dami Pak Imam pasti ini merasakan kan? Banyak apa dulu Telok Sumanting, banyak apa dulu Kasai, ndak dapat kita bawa mobil, ndak dapat kita bawa motor, ndak dapat kita bawa sepeda. Bapak balayar, babasai.
Tapi hari ini Bapak Ibu, anak-anak kita ini aja telah dapat membawa motor, mengiburus kemana-mana. Amun dada mau jaga-jagai, habis apa-apa dilanggarnya ini. Ndak sedikit juga anak-anak orang, amun telah memakai motor, ndak dijagai, habis. Ada entah langgar tiang listrik, ada ke jurang rongkap, ada ke parit. Banyak. Nah, amun telah langgar apa kisah? Habis kisah. Mati. Makanya diingatkan anak-anak kita ini. Enggak apa-apa dilajari motor. Walaupun polisi juga bisa ingat tuh. Jangan dulu dilajari dinya, belum waktunya. Tapi hendak menyuruh menyari gula, apalagi minyak langga. Sakit